Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Valen Gaza ingin mengerjakan soft skill tahap 2 dengan presensi kedua, yaitu meringkas video yang berjudul Biografi Insinyur Muhammad Najih. Jadi secara gambaran umumnya, Insinyur Muhammad Najih ini adalah seseorang yang dikisahkan memiliki perjalanan hidup sebagai seorang pengusaha perikanan di Indonesia. Di dalam video ini, beliau berhasil membangun usaha dari nol melalui kerja keras, pendidikan, ketekunan, dan semangatnya yang pantang menyerah. Karena beliau memiliki keterbatasan ekonomi, namun keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan bagi beliau. Dalam kisahnya ini, saya merangkum materi ini menjadi beberapa bagian. Nomor 1, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Video ini diawali dengan penjelasan bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat melimpah terhadap kekayaan lautnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam, terutama sumber daya laut yang sangat melimpah, seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang, biota laut yang beragam, potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan jikalau masyarakat dapat mengelolanya dengan baik. Potensi inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Insinyur Muhammad Najih dalam membangun usahanya. Poin kedua adalah masa kecil beliau yang sangat penuh perjuangan. Muhammad Najih lahir di sebuah desa kecil di Gresik. Ia merupakan anak sulung dari 8 bersaudara. Sejak kecil, ia selalu membantu ayahnya. Hingga bergadang, beliau membantu ayah dalam menangkap ikan maupun berdagang ikan di pasar tepi Bengawan Solo. Setelah perdagangannya sepi akibat pembangunan jembatan, ayahnya bangkrut hingga harus menjual sawah. Untuk membantu keluarga, Najih kecil membantu ibunya berjualan bubur setiap pagi sebelum bersekolah. Poin ketiga, pendidikan adalah prioritas. Walaupun hidup dalam keterbatasan, Muhammad Najih tetap bersekolah dengan tekun. Beliau juga pernah belajar di pondok pesantren sehingga memperoleh bekal ilmu agama. Beliau juga berprestasi saat SMA hingga diterima di salah satu PTN yang terkenal, yaitu adalah IPB, Institut Pertanian Bogor. Karena keterbatasan biaya, orang tuanya bahkan sampai menjual sebagian rumahnya agar ia dapat melanjutkan perkuliahan. Poin keempat, perjuangannya selama berkuliah. Selama berkuliah di IPB, beliau menjadi mahasiswa berprestasi, sering masuk peringkat 10 besar, serta memperoleh beasiswa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu keluarganya, ia pun melakukan pekerjaan sampingan lagi, yaitu adalah menjadi guru SMA, menjadi guru les privat, menjadi penjaga perpustakaan, serta menjadi ketua asrama mahasiswa. Semua pekerjaan ini ia jalani tanpa mengurangi rasa semangat belajarnya. Poin kelima, dalam menghadapi cobaan hidup. Beliau dalam menghadapi percobaan hidup, seperti sebelum ujian semester, ayahnya meninggal dunia. Ibunya tidak memberi kabar agar ia tetap fokus mengikuti ujian. Setelah mengetahui kabar tersebut, ia pulang ke Gresik. Ibunya sampai meminta agar tidak kembali kuliah. Namun ia tetap bertekad menyelesaikan pendidikan demi masa depan keluarga yang lebih baik. Akhirnya ia pun lulus dengan kegigihannya, lulus sebagai wisudawan terbaik. Yang keenam, karir dan awal membangun usaha. Setelah lulus, beliau menjadi dosen, bekerja di beberapa perusahaan besar, termasuk perusahaan makanan dan perikanan. Mendapat banyak pengalaman, relasi, serta wawasan bisnis.
Lalu ia pun menikah. Setelah menikah, ia memiliki cita-cita besar untuk menjadi pengusaha bidang kelautan. Meskipun awalnya banyak yang meragukan, namun dia sukses di sana. Yang ketujuh, dalam membangun bisnis perikanan. Ia melihat besar hasil laut Indonesia dan mulai bekerja sama dengan para nelayan. Bersama dua rekannya, ia mendirikan usaha kecil yang kemudian berkembang pesat setelah memperoleh kerjasama dengan perusahaan Jepang yang membeli hasil tangkapan nelayan. Saat menghadapi berbagai masalah usaha, dia tetap mengutamakan 3 hal, yaitu musyawarah, kerjasama, penyelesaian secara bijaksana. Pada akhirnya ia melanjutkan usahanya sendiri. Yang ke-8, saat ia menjadi pengusaha sukses. Pada tahun 1994, Muhammad Najih resmi mendirikan perusahaannya sendiri. Usahanya berkembang hingga menembus pasar internasional, membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengangkat perekonomian keluarga, serta membuka lapangan pekerjaan bagi sangat-sangat banyak orang. Yang ke-9, beliau juga memiliki jiwa sosial yang bagus. Walaupun dia sukses, dia tetap membagikan pengalaman hidupnya, memberikan motivasi kepada generasi yang lebih muda, membantu masyarakat sekitar, serta menginspirasi agar jangan pernah menyerah. Kesimpulan nilai-nilai yang bisa dipetik adalah: 1. Kerja keras merupakan kunci keberhasilan. 2. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk seseorang merubah masa depan. Ketiga, pantang menyerah menghadapi kesulitan. 4. Berani memiliki mimpi yang besar. 5. Memanfaatkan potensi sumber daya di negara kita, terutama Indonesia. Ke-6. Menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan orang lain. Ke-7. Memiliki kepedulian sosial. Walaupun kita telah sukses. Ke-8. Kesuksesan diperoleh dalam proses yang panjang, bukan instan. Itulah dia ringkasan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.